guys, perkenalkan nama saya Muhammad Zinal Virus. Saya Muhammad Faris Musyapa. Saya Koisuan. Saya Ilyas Syabastar Ramadan. Saya Muhammad Ibnu Faris. Kami sedang berada di Museum Kebangkitan Nasional yang terletak di Jakarta Pusat. Dulu, gedung ini adalah tempat berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini adalah yang pertama kali memperjuangkan kebangkitan nasional Indonesia. Meskipun Budi Utomo awalnya fokus pada peningkatan pendidikan, pergerakan ini membuka jalan bagi lahirnya organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan lainnya. Di museum ini, kalian bisa melihat banyak koleksi sejarah, mulai dari foto-foto pergerakan, dokumen penting, hingga benda-benda yang mengisahkan perjuangan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Dr. Wahidin Sudirohusodo mempelopori gerakan ini. Museum ini mengingatkan kita akan semangat persatuan. Dan juga dulunya museum ini adalah sekolah kedokteran yang dibangun oleh pemerintah Belanda di Batavia pada tahun 1851 yang bernama Stovia. Sekolah ini bertujuan untuk mendidik pribumi Hindia Belanda agar menjadi dokter yang dapat melayani masyarakat lokal, terutama dalam menghadapi berbagai penyakit yang menyebar saat itu. Terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau pembangunan gedung ini mendapatkan bantuan dari 3 orang pengusaha Belanda dari Delhi, yaitu P.W. Jansen, Jenny Hughes, dan H.C. van den Honner. Pada 1 Maret 9 Sekolah kedokteran ini awalnya didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendidik dokter pribumi. Awalnya bernama Dr. Jawa School, kemudian berubah menjadi Stovia dengan pendidikan lebih panjang. Selain sebagai lembaga pendidikan, Stovia juga menjadi tempat lahirnya gerakan nasionalisme pada 1908. Mahasiswa Stovia mendirikan Budi Utomo yang menjadi tonggak kebangkitan nasional Indonesia. Stovia ditutup pada 1927 dan digantikan oleh Genes Gude School yang menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gedung Stovia kini menjadi Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda terletak di Jakarta Pusat dan merupakan salah satu situs bersejarah. Museum ini berdiri di gedung yang dahulu dikenal sebagai Gedung Kramat 106, yang menjadi saksi peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Adapun sejarah singkat Museum Sumpah Pemuda. Awalnya rumah kos pada abad ke-20, gedung ini merupakan rumah kos bagi para pelajar dari berbagai daerah di Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Batavia. Seiringnya waktu, gedung ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, dan lainnya yang akhirnya berperan dalam perumusan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II, 27-28 Oktober 1928. Gedung inilah berlangsung Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda, yang menegaskan persatuan Indonesia dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Setelah sempat berpindah fungsi, gedung ini akhirnya ditetapkan sebagai Museum Sumpah Pemuda pada 20 Mei 1974 oleh Presiden Soeharto. Museum Sumpah Pemuda merupakan museum yang memamerkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Berikut ini adalah museum tersebut. Berikut ada koleksi museum. Yang pertama itu ada foto-foto kegiatan organisasi pemuda, terus ada bendera organisasi,
terus ada stempel, terus ada biola Wek Rudolf Supratman, terus ada patung dada tokoh pemuda, terus ada perlengkapan pandu, terus ada jaket angkatan 1966, terus ada kursi, lukisan, Vespa, diorama, pahatan marmer, monumen Persatuan Pemuda, lampu gantung, market gedung Museum Sumpah Pemuda, Duratran, buku saku KBI, dan pewarta Ipindo. Lalu ada ruang pertumbuhan organisasi kepemudaan, yaitu memamerkan kegiatan pergerakan pemuda seperti Perhimpauan Indonesia, Jong Java, Jong Sumatrenan Bon, Pemuda Kaum Betawi, Jong Islamiatan Bon, dan Kepanduan. Museum Proklamasi adalah sebuah museum yang terletak di Jakarta, Indonesia. Museum ini didirikan untuk memperingati peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Museum Proklamasi didirikan pada tahun 1992 sebagai bagian dari peringatan 47 tahun kemerdekaan Indonesia. Museum ini terletak di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat yang merupakan lokasi tempat IR Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembangunan Museum Proklamasi dimulai pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1992. Museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1992. Museum Proklamasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam memperkenalkan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat. Museum ini juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan penelitian tentang sejarah Indonesia. Lalu museum ini terdiri dari berbagai ruangan yang menggambarkan tahapan perumusan naskah proklamasi. Yang pertama, ruang perumusan. Di ruangan ini Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Sudarjo menyusun teks proklamasi yang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Terdapat meja dan kursi yang digunakan dalam perumusan naskah. 2. Ruang pengetikan, tempat Sayyidina Malik mengetik ulang teks proklamasi. Di sini terdapat mesin tik yang digunakan oleh Sayyidina Malik serta replika naskah yang sudah diketik. Yang 3. Ruang pengesahan. Setelah diketik, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ruangan ini menampilkan diorama yang menggambarkan proses tersebut. Yang keempat, ruang pameran berisi berbagai foto dokumentasi suasana menjelang dan setelah proklamasi. Koleksi arsip sejarah termasuk salinan asli teks proklamasi, tulisan tangan Soekarno, dan berbagai surat penting terkait peristiwa tersebut. Lalu peta Indonesia saat proklamasi. Yang kelima, diora dan replika. Diorama yang menggambarkan suasana ketika para tokoh nasional merumuskan teks proklamasi. Lalu replika meja kursi dan peralatan yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Museum ini juga terdapat goa yang di bawahnya yang katanya dulu dijadikan tempat persembunyian. Bagaimana museum ini memiliki nilai sejarah yang sangat besar karena menjadi saksi bisu bagaimana kemerdekaan Indonesia dipersiapkan dalam situasi yang menegangkan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Gak usah.